Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwallahi wa ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin wal mukminat yang insyaallah semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia berupa nikmat, berkah, sehingga kita bisa diberikan kesempatan pada hari ini untuk menunaikan sholat maghrib secara berjamaah dan juga dilanjutkan dengan memperdalam hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan juga seluruh kaum muslimin yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita pada malam hari ini sampai kepada hadis yang ke-35. Insyaallah 8 pertemuan lagi Bapak Ibu sekalian, kita menyelesaikan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling iri, wala tanajasu, dan janganlah bernajas di dalam bisnis, wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah saling menyingkir, menghindar, wala yabi' ba'dukum, dan janganlah sebagian di antara kalian menawar satu barang ala bai'in ba'din, yang sedang dalam tawaran sebagian yang lain. Wa kunu, dan jadilah kalian itu ibadallah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan, yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, yang mana dia tidak mendolimi saudaranya itu. Wala yahduluhu, dan tidak pula menelantarkannya. Dalam teks yang lain yang hampir mirip, wala yakdibuh, tidak mendustakannya. Wala yahkiruh, dan tidak menghinakannya. At-taqwa, kata Nabi, ketakwaan itu hahuna, di sini letaknya. Yusiru, beliau menunjuk ila sodrihi, kepada dadanya.
salasa marotin 3 kali. Jadi at-taqwa ha huna kata Rasulullah. Jadi menunjuk dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in, cukuplah seseorang itu minasyarr, berbuat buruk ataupun berbuat dosa, yaitu ayah kiro ahahu, dengan dia itu menghina saudaranya al-muslim, yang muslim itu. Kulul muslim, setiap muslim itu, alal muslim, atas muslim yang lain, haramun, adalah haram. Apa? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, hadis 2564. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akhrajahul Bukhari, ya, dalam hadis yang panjang, yang lebih panjang lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam hadis ini Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan tentang kehidupan seorang muslim. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu prinsip-prinsip atau dasar-dasar bagaimana seorang muslim itu berhubungan dengan muslim yang lain. Ya. Jadi kata saudara itu kan yang namanya al-akh, itu maknanya pun adalah karena faktor sama di dalam asal kelahiran, baik dilihat dari 2 cabang, 1 cabang. Kalau 2 cabang itu bapak ibunya sama, kalau 1 cabang itu mungkin bapaknya sama, ibunya berbeda, atau ibunya sama, bapaknya berbeda, atau karena faktor susuan, itu disebut dengan saudara. Nah, istilah ukhuwah ataupun akhun itu kemudian dipergunakan, istilah itu dipergunakan untuk menyebut dalam pertalian hubungan yang lain selain hubungan nasab ataupun darah, yaitu karena faktor hubungan agama, hubungan persukuan, ya, hubungan karena satu kampung, ya, satu daerah, hubungan kerja dan lain sebagainya, itu digunakan untuk menyebut istilah itu. Nah, di dalam agama, di dalam Islam, kata saudara itu digunakan untuk menyebut hubungan antar sesama orang-orang muslim. Nah, mengapa kata saudara itu digunakan untuk menyebut hubungan antar, ya, kaum muslimin itu? Karena hubungan antar kaum muslimin itulah tercipta karena faktor kelembutan kelembutan hati, kelembutan perasaan, kelembutan hati. Jadi terciptanya persaudaraan itu karena faktor kelembutan hati. Kelembutan itu tercipta karena faktor keimanan, karena faktor iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang kasar itu dilembutkan karena faktor iman, sehingga kemudian menjadikan hubungan antar sesama kaum muslim itu menjadi lembut dan menyenangkan. Hal ini kalau kita lihat umpamanya di dalam surat Al-Anfal, surat Ali Imran umpamanya. Al-Anfal dan Ali Imran itu. Surat Ali Imran umpamanya 103. Itu kan disebutkan itu di dalam surat Ali Imran 103 begitu. Gimana kok? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian itu dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian itu terpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah itu kepada kalian. Apa nikmat Allah kepada kita orang-orang Islam itu? Idz kuntum a'da,
tatkala kalian ada menjadi musuh-musuh di antara kalian, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati di antara kita semua. Hal ini dapat kita lihat dalam konteks sejarah, Bapak Ibu. Bagaimana permusuhan antara orang-orang Aus, orang-orang Khosros itu begitu lama, ya, ratusan tahun permusuhan antara orang-orang Aus dan orang-orang Khosros, dan sehingga kemudian sampai peperangan yang begitu luar biasa, menghabiskan tokoh-tokoh mereka. Nah, dari permusuhan itulah yang kemudian, karena mereka itu iman kepada Allah dan nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang pada awalnya mereka itu saling bermusuhan, dilembutkan hatinya untuk kemudian saling bersaudara. Itu kuntum ada, pada dulunya, pada era dulu kalian itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan, melunakkan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian itu menjadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bersaudara. Kalian itu menjadi bersaudara karena faktor nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Nah, itu gambarannya ngoten niku. Terus kita berbeda-beda, ya, baik suku, bangsa, ya, warna kulit, bahasa, dan lain sebagainya itu tadi, itu dilembutkan di antara kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor keimanan kita kepadanya. Nah, ini merupakan satu nikmat yang begitu luar biasa. Jadi perbedaan-perbedaan ini memang dulu sangat sulit untuk disatukan, Bapak Ibu sekalian. Perbedaan itu kemudian bisa disatukan karena faktor keagamaan. Termasuk perjuangan kita sebagai bangsa Indonesia menika, yang berbagai macam suku bangsa menika dulunya nggih angel untuk disatukan. Bisa disatukan itu karena spirit keagamaan. Bisa menyatukan kita semua sebagai warga bangsa karena kita sama-sama beragama Muslim mayoritas, sehingga kemudian perjuangan itu dapat kemudian menggerakkan seluruh komponen bangsa itu untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah, menjadi bersatu. Ya, ini karena faktor keagamaan. Jadi spirit kita Indonesia itu bersatu bukan karena faktor suku bangsa kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu sangat sulit sekali untuk disatukan. Tetapi karena spirit keagamaan yang menjadi latar belakang kita sebagai bangsa Indonesia, itulah kemudian menjadi satu. Nah, itu yang perlu kita ingat begitu. Jangan sampai dibelokkan begitu. Jadi kita itu bersatu karena faktor spirit Islam yang menjadi latar belakang kita yang menjadi bangsa Indonesia, ya, begitu. Nah, inilah yang menyatukan kita, yang melunakkan antara kita, antara satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat persaudaraan itu menjadi sangat penting, ya, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di manapun, di belahan dunia manapun. Nah, ketika kita itu bertemu di mana saja, ketika orang Islam kita sangat dekat. Wong Islam kita merasa dekat gitu. Jadi apakah kita suku Jawa, suku apa begitu, kalau kita merasa orang Islam kita sangat dekat. Nah, gitu. Jadi agama itu memberikan spirit persamaan di antara kita bersama karena kita sama-sama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat yang sama. Ya, disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, prinsip-prinsip persaudaraan di dalam Islam, di dalam hadis ini disebutkan, ya, la tahasadu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Wa la tahasadu, jangan saling membenci. Kemudian wa la tabaghadu, tidak saling membenci.
wala tadabaru, tidak saling menghindar, menjauh begitu. Jadi kita tidak boleh untuk kemudian saling mendengki. Dengki menika adalah maknanipun, kalau saya merujuk kepada pendapatnya Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, ya, dan Imam Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sohah, beliau menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan al-hasad atau kedengkian itu adalah keinginan seseorang terhadap hilangnya nikmat dari orang yang berhak untuk itu. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat, kita berkeinginan supaya nikmat itu hilang, itu berarti kita dengki dengan orang tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh untuk kemudian bersifat yang semacam itu. Tetapi justru kita ketika saudara kita, sahabat kita, ya, sebagai seorang muslim ketika mendapatkan nikmat kita, kita harus juga bersyukur, alhamdulillah. Ya, kita merasakan kebahagiaan dia itu karena faktor mendapatkan nikmat. Kita juga harus wajib bersyukur, alhamdulillah. Jangan kita malah kemudian ketika saudara-saudara kita sesama muslim mendapatkan nikmat, justru kita malah tidak suka dengan kenikmatan itu. Nah, inilah yang disebut dengan sifat hasud ataupun hasad. Ini sangat dicela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat hasad dan hasud ini memang ya terutama dalam kaitannya dengan persoalan nikmat, baik itu dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dalam konteks kedudukan, jabatan dan lain sebagainya itu. Jadi dimensinya sangat luas sekali. Nah, terus ya, sikap kita adalah ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita mendapatkan nikmat itu, ya kita ikut sukacita, senang dengan kenikmatan itu. Nah, ini ada satu kisah ya, ketika ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah mendapatkan kedudukan karena faktor diangkat menjadi seorang rasul. Itu kan orang-orang ahlul kitab itu kan dengkinya bukan luar biasa itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mengapa kenabian itu tidak berasal dari mereka? Karena Bani Israel menikah adalah terkenal orang-orang yang kemudian ditunjuk mendapatkan kenabian itu. Tetapi mengapa kok ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini diceritakan di dalam beberapa ayat, yang salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Terus orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sangat tidak suka dengan kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Nah, begitu. Wadda katsirun min ahlil kitab ayaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Wadda, ya, sebagian besar daripada ahlul kitab itu wadda, menginginkan, katsirun, sebagian besar min ahlil kitab, dari orang-orang ahlul kitab itu, ayaruddunakum, mereka itu untuk mengembalikan kalian itu ba'da imanikum, ya, setelah keimanan kalian itu kufaro, kepada kekufuran. Ya, karena apa? Karena mereka iri, dengki terhadap keimanan orang-orang mukmin, ya, keimanan kepada risalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, jadi mereka pada bersifat hasud itu tadi, ya, karena faktor keimanan mereka kepada risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa risalah itu tidak berasal dari mereka tetapi dari bangsa Arab? Nah, ini karakter daripada orang-orang ahli kitab. Oleh sebab itulah maka watak yang model begini ini itu diulang-ulang oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayatnya, karena memang watak ini watak yang sangat. Oleh sebab itu maka sampai Allah Subhanahu wa taala menika ngajarkan datang kita sedaya untuk terkait dengan doa perlindungan dari orang-orang yang hasud menika. Min hasidin idza hasad. Ayat 5 dari surat 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 Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Ini menunjukkan bahwa sifat hasud itu memang begitu berbahaya ya bagi kita sebagai orang muslim. Nah, kemudian yang kedua adalah membenci al-bughdu, al-tabaghud. Tabaghud, saling membenci. Saling membenci. Jadi al-bughdu menika, kalau saya rujuk di dalam kitabnya Imam Raghib Al-Asfahani menika, yaitu kitab Mufradat Al-Fadhil Quran, beliau menyatakan bahwa kata al-bughdu itu menika adalah lawan dari kata al-hub atau cinta ataupun kecintaan. Yang maksudnya adalah larinya jiwa seseorang, safarun nafsin min syai'in. Jadi larinya jiwanya seseorang dari sesuatu yang tidak disukainya. Jadi jiwa kita, diri kita itu lari dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Itu masuk dalam kategori yang disebut dengan al-bughdu, benci. Jadi kita menghindar, kita lari dari segala sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, ini. Sementara cinta kebalikannya, yang namanya cinta itu inhidarun nafs, yaitu terikatnya jiwa seseorang fi syai'in, kepada sesuatu yang disenanginya. Jadi terikatnya jiwa seseorang kepada sesuatu yang dia senang, itu namanya cinta. Nah, begitu. Jadi cinta dan benci itu dua hal yang berbeda. Ya, di dalam kaitannya kita sebagai antar sesama umat Islam adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah dan Allah menikah untuk saling menyayangi, untuk saling mencintai. Bukan tabaghud, bukan saling membenci. Nah, begitu. Maksudnya saling menyayangi di sini adalah kita saling dekat, saling bantu, saling ta'aluf. Ada rasa belas kasihan di antara kita sebagai sesama orang Islam. Nah, tabadur atau saling saling tadabur ya, saling menghindar, saling membelakangi ini adalah salah satu efek ya dari faktor kebencian itu. Jadi kebencian dan menghindar itu adalah ada kaitannya. Orang kalau benci biasanya akan menghindar. Itu tanda benci begitu, menghindar. Akan menghindari, akan menjauhi begitu. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh untuk saling menghindar, saling menjauh antara satu dengan yang lain. Ini Bapak Ibu, ini menjaga hubungan kita. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat dianjurkan untuk saling silaturahim. Itu salah satu cara untuk membangun hubungan di antara kita yang lebih baik. Man ahabba ayunsa'a fi rizqihi ya, wa ayutola fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang untuk dijembarkan, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia membangun tali hubungan silaturahim. Tali hubungan silaturahim ini kan hubungan yang sangat lekat, yang sangat dekat gitu ya, antara satu dengan yang lain. Nah, hubungan yang saling
dekat inilah yang kemudian mendatangkan berkah berupa rezeki, berupa umur panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang itu dengki, ya, mendengki, membenci, saling menjauh, itu malah justru menjauhkan rezeki, ya, memendekkan umur, begitu dan seterusnya. Ya karena nggak ada berkah dalam konteks orang menjauh, orang membenci, orang saling iri, begitu itu di dalam konteks emosi kita itu kan nggak baik, emosi yang jahat, yang justru akan merusak diri kita sendiri sebagai seorang muslim, begitu. Jadi kita akan sakit secara jiwa dan juga bisa raga, dampaknya bisa raga. Oleh sebab itu maka karakter ataupun sifat yang demikian itu maka harus dijauhi oleh kita sebagai seorang muslim. Nah, sifat menghindar itu bukan berarti ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Kalau kita umumnya diundang kepada sesuatu kemaksiatan kok kita itu nggak hadir, apakah itu kita menghindari orang muslim itu? Boten. Bapaknya ngeten iki, jenengan diundang dalam sebuah pesta, yang pesta itu kok penuh maksiat, minum-minuman arak, ngoten iki diundang, jenengan diundang. Jenengan boten ramu, bukan berarti itu menghindari itu. Tetapi dalam rangka untuk menjaga diri. Itu bisa banyak alasan yang kita berikan. Ya, mohon maaf, saya kok pokoknya kalau terus terang kurang sreg untuk datang gitu. Kalau di barat ngomong terus terang itu akan lebih elegan, elok. Pokoknya saya diundang oleh teman saya. Kebetulan teman saya itu pesta ulang tahun, ada minum-minuman keras. Saya ngomong mohon maaf, saya nggak minum minuman keras. Saya mohon maaf, saya nggak bisa datang kalau begitu. Oh, nggak apa-apa. Jadi ngerti. Jadi karena menghormati keyakinan. Demikian juga tadi ada ibu-ibu yang takon tangklep Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Pak kalau kemudian kita itu diundang kenduren. Sementara menurut keyakinan kita itu kenduren itu kan bermasalah secara secara etikot ataupun secara syariat. Ya, itu bisa kita berikan alasan saged. Atau kalau supaya kalau kita awal-awal orang anyar gitu, ya mungkin kita kita diundang datang nggak apa-apa. Tapi nanti ngomong terus terang, loh kalau saya itu nggak biasa mboten biasa selamatan, mboten biasa ngoten niku. Mohon maaf, saya tidak bisa. Dulu saya di Jogja ngeten iki Bapak. Di Jogja itu saya marbot, takmir masjid, ya kan? Takmir masjid itu biasanya takmir masjid menikah diundang untuk memimpin tahlilan. Wah, ini berat sekali Bapak sekalian. Tapi saya datang Bapak sekalian, saya pimpin tahlilan itu. Tapi sebelum tahlilan itu saya mulai, saya ceramah dahulu, saya menjelaskan tentang tahlilan. Kemudian selama 1 tahun saya itu menjadi marbot wonten masjid menikah. Itu kalau nggak salah itu dulu Masjid Al-Ikhlas Samirono itu. Saya ceramah dulu sebelum memimpin menikah Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang meninggal dunia niku menurut syariat niku tidak ada kok kemudian kirim donga, kirim bacaan Al-Fatihah atau bacaan Yasin boten. Tetapi kalau kita mendoakan orang meninggal dunia itu memang disyariatkan. Kita semua menikah disyariatkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tetapi tidak disyariatkan dalam kaitannya untuk mengirim-ngirim bacaan atau yang lainnya. Nah, termasuk juga saya cerita terkait dengan mengapa kok selamatan itu ada dan sebagainya dan seterusnya, itu saya ceritakan terkait dengan historinya, sejarah Wali Songo,
Selamatan itu dulu adalah sebagai media dalam rangka untuk mengumpulkan orang. Dan itu digunakan oleh Wali Songo dalam rangka untuk dakwah. Tetapi masalahnya kemudian selamatan itu kemudian menjadi sesuatu yang baku. Nah, begitu, menjadi baku. Nah, itulah yang kemudian menjadi problem. Ya, sekarang ini kita sudah paham semua tentang dakwah Islam. Saya kira itu kemudian bisa kita owahi sedikit-sedikit gitu. Kita ubah sedikit-sedikit. Itu selama beberapa waktu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kemudian lingkungan masyarakat itu yang biasanya yang biasanya ngundang yasinan tahlilan boten lagi. Nah itu. Jadi kalau mereka itu mau sedekahan ya dikirim ke ke panti asuhan, dikirim ke tetangga-tetangga gitu aja. Kemudian nggak mengundang yasinan tahlilan dan sebagainya dan seterusnya. Itu memang ya kita menjaga perasaan masyarakat memang ya rada angel Bapak Ibu. Memang itu perlu strategi, perlu cara sehingga kemudian masyarakat di lingkungan itu kemudian tidak tersinggung. Nah dulu kalau saya tidak datang begitu ya, memimpin begitu, malah bisa cilaka. Nah, jadi saya datang, saya pimpin itu, tapi saya terangkan, saya jelaskan begitu. Jadi saya minta kalau tahlilan yasinan itu Bapak Ibu sekalian ini bukan untuk kita kirim kepada mayit, tetapi kita membaca ini untuk diri kita sendiri. Ya, ngoten niku. Jadi untuk diri kita sendiri kita membaca untuk diri kita sendiri, ya, dan seterusnya. Jadi yang semua ahlul bait saya minta untuk kemudian duduk bersama-sama untuk membaca Al-Quran dan seterusnya itu cara Bapak Ibu sekalian, salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Itu dulu pada saat saya wonten Yogyo di lingkungan Masjid Al-Ikhlas Samiro. Jadi kalau kita menolak undangan karena faktor yang tidak seret, karena faktor keyakinan akidah, itu bukan dalam pengertian menghindari dalam pengertian hadis ini, bukan ya, menghindari dalam pengertian hadis ini tidak, bukan karena kita benci, tidak gitu ya, tetapi karena dalam rangka untuk menjaga keyakinan. Nah ini maka perlu kita pahamkan ya, kepada lingkungan kita, masyarakat kita dan seterusnya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya tidak mengelabui dan menyakiti dalam bisnis. Yang di sini di dalam hadis ini disebut dengan tanajasu. Baikun najas. Najas menika ngeten Bapak Ibu sekalian. Najas menika menawar, pura-pura menawar barang tapi tidak bermaksud membeli. Tapi menawarnya itu dalam rangka untuk menaikkan harga. Ini strategi pemasaran Bapak Ibu sekalian. Tapi ini salah secara syariat boten angsa. Contohnya ini, saya punya karyawan 10. Punya toko, punya gelaran dasaran dagang, saya punya karyawan 10. Karyawan saya tak perintahkan untuk nawar barang saya, tapi pura-pura nawar. Nah, pura-pura nawar, tapi nggak untuk membeli sungguhan. Atau saya kasih duit dia beli, tapi nanti dikembalikan lagi. Supaya apa? Supaya pembeli itu datang, tertarik, dan kemudian harga barang itu naik. Nah, tadi menjadi naik. Itu namanya bai'un najas. Ini boten angsa. Begitu. Kenapa? Karena itu adalah merusak harga pasar dan akan merugikan para pembeli. Kenapa? Karena ini adalah penawaran palsu dan menipu, bukan penawaran yang sesungguhnya. Jadi orang itu menawar karena dalam rangka untuk menipu para pembeli, dalam rangka untuk menaikkan harga pasar. Ya, itu kan banyak terjadi waktu itu Bapak Ibu sekalian. Dulu bisnis anturium niku luar biasa, oke kan? Itu kan penawaran palsu. Orang itu pura-pura membeli, tapi ya koneksi antar teman itu loh.
nanti antorium saya dibeli, harganya sekian. Wah, tahu betul. Nah, gitu. Akhirnya tertariklah para pembeli menika, tertarik. Akhirnya apa? Rame-rame rombongan, antorium orang berdatangan berduyun-duyun karena faktor antorium boom. Tapi itu penawaran palsu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Nanti 3 bulan, 4 bulan kemudian black, hancur harganya. Yang antorium harganya yang 1 pot itu ratusan juta. Setelah itu orang laku. Ada ya di Magelang ini sampai ngamuk. Apa antoriumnya dibuabati kabeh karena apa? Sudah beli puluhan, orang laku Bapak Ibu. Ratusan juta buabati ngamuk. Jadi ketipu karena faktor penawaran palsu gitu loh. Nah, ngeten iki banyak mboten angsal. Jadi itu yang disebut dengan bai'un najas. Jadi memanipulasi harga pasar karena seolah-olah ada penawaran, tapi sesungguhnya itu bukan penawaran, tapi dibuat sedemikian rupa yang seolah-olah itu ada penawaran, padahal tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan bai'un najas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah di dalam kaitan bisnis menikah adalah wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh kok kemudian seseorang menikah menawar barang yang dalam penawaran orang lain. Barang yang sudah ditawar, sedang ditawar orang lain, boten angsal ditawar Bapak Ibu sekalian. Nah, ngoten niku. Itu etikanipun. Etikanipun ngoten niku. Karena apa? Karena akan menyakiti orang yang menawar itu. Kecuali kalau dia itu menawar, nggak jadi, baru gantian jenengan maunya angsal. Karena sudah nggak jadi lagi. Ya begitu. Jadi harus harus sudah mundur. Kalau sudah mundur, baru kita mengajukan tawaran. Kalau sedang dalam tawaran orang lain, boten angsal. Karena akan menyakiti hati orang lain yang sedang menawar. Nah, ngoten niku. Itu nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi terus ini dalam rangka untuk menjaga etika, terutama menyakiti saudara-saudara kita sesama kaum muslimin menika yang sedang mencari barang wis perlu sudah dapat, malah ditawar lebih tinggi lagi, akhirnya barangnya hilang gitu. Untuk menawar lebih tinggi lagi orang duitnya pasak meneh. Gak jadi barangnya hilang, pesak nih ngoten niku. Terus ini salah satu etika di dalam berbisnis Bapak Ibu sekalian. Menika hadis Nabi disebutkan salah satu kali pun ngoten niku nggih. Dalam salah satu hadis dinyatakan pundi menika. Niki nggih. La yabi' ba'dukum ala bai'in ba'di wa la yahtub ba'dukum ala khitbati ba'din. Tidak boleh seseorang itu melakukan penawaran atas barang yang sedang ditawar oleh sebagian yang lain, wa la yahtub ba'dukum ala khitbati ba'din. Demikian juga tidak boleh kok orang itu melamar yang dalam lamaran orang lain, sama itu. Sama. Jadi orang yang sudah dilamar kok dilamar, nggak boleh. Kok diterima semua wonten asal Bapak Ibu sekalian. Wah, ini sudah dilamar gitu. Kalau kemudian nanti sudah ditolak, selesai, barulah kemudian boleh melamar ngoten niku. Tetapi kalau sedang dalam lamaran, nggih mboten angsal niku dilamar. Kecuali kalau kemudian sudah dalam lamaran itu tidak disetujui, enggak berlangsung. Nah, begitu baru kemudian masuk orang yang lain untuk melamar lebih lanjut. Niki etika supaya hubungan persaudaraan kita di antara sesama muslim ini kok boten tersakiti. Nah, tersakiti. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan adalah la yadlimuhu wa la yahduluh wa la yahkiruh. La yadlimuhu, tidak mendoliminya, wa la yahduluh, tidak
tidak menyia-nyiakannya, wala yahqiruh, dan tidak menghinakannya. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh kok kemudian kita mendolimi saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, dolim menika maknanipun secara bahasa menika dari kata dzulmah, yang maknanipun adalah adamun nur, tanpa adanya cahaya, tidak ada cahaya atau gelap. Nah, karena faktor gelap inilah orang biasanya melakukan segala sesuatunya menika random, ya, tanpa ada perencanaan, ya, nubrak-nubruk ke sana kemari, yang itu membahayakan, yaitu zulmah, gelap, dalam suasana gelap itu. Maka agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur, sebagai cahaya untuk menerangi kehidupan manusia yang gelap menika, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, membahayakan orang lain. Maka agama ini sebagai cahaya yang menerangi kita sebagai manusia. Makanya kata zulmun menika itu kemudian digunakan sebagai satu istilah untuk menyebut tentang kejahilan, kebodohan, kemusyrikan, kefasikan, dan lain sebagainya. Itu dalam konteks keagamaan. Sementara kan nur, cahaya, itu digunakan dalam pengertian ya agama, ilmu pengetahuan, yang kemudian manusia itu memiliki wawasan, ya, terkait dengan syariat dan lain sebagainya, itu digunakan untuk menyebut istilah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam pengertian syariat yang namanya zalim itu adalah wada'u syai'in fi ghairi mahalli, yaitu meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah disebut sebagai sebuah kezaliman. Maksudnya adalah kita memberikan sesuatu bukan pada orang yang berhak untuk itu. Itu dimaksud sebagai sebuah kezaliman. Oleh sebab itu maka lawan daripada zalim itu biasanya adalah adil, al-adl. Adil, karena adil itu adalah pasti menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsinya, itu namanya adil. Muqsid atau muqtasid, al-adl. Dan kita sebagai orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang adil. Orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak kemudian menempatkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Nah, termasuk dalam pengertian sifat yang zalim ini adalah ya itu tadi Bapak Ibu, yaitu sifat apa? Sifat yahduluh wala yahqiruh itu. Yaitu kita menelantarkan dan meremehkan. Nah, ini menelantarkan orang-orang muslim, saudara-saudara kita, dan meremehkan, itu juga sifat yang zalim kepada saudara-saudara kita. Kita dilarang untuk kita menelantarkan, meremehkan saudara-saudara kita atas sesama kaum muslim. Bahkan di dalam surat Al-Humazah itu kan orang yang menghina, meremehkan sesama kaum muslim itu kan jelas diancam dengan neraka wel. Wailul likulli humazatin lumazah. Humazah menika adalah meremehkan dengan ucapan. Kita meremehkan orang dengan ucapan-ucapan kita, dengan merendahkan dan sebagainya. Sementara lumazah itu meremehkan orang itu dengan gestur, ya, dengan gestur yang kurang ramah, gestur yang kan bisa gitu, walaupun kita nggak ngomong begitu, kalau orang meremehkan kan ada saja dengan cara gestur, dengan gerak tubuh kita ini. Ya itu. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu dilarang, ya, akan menyakiti saudara-saudara kita sesama kaum muslim. Bahkan di dalam di dalam
Kalau kita baca umpamanya di dalam surat Al-Hujurat, ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini kan, itu kan disebut dengan yashor itu. La yashor qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairum minhum wala talmizu dan seterusnya begitu. Okay? Jadi wala yashor, tidak boleh kemudian satu kaum meremehkan, menghina satu kaum yang lain. Boleh jadi orang yang mereka remehkan, yang mereka hina itu lebih baik dari mereka. Tidak boleh sekelompok wanita meremehkan sekelompok wanita yang lain. Boleh jadi yang mereka remehkan itu lebih baik daripada mereka. Nah ini kalau kita rujuk di dalam surat Al-Hujurat. Jadi kita dilarang untuk menzalimi seperti meremehkan, merendahkan, ya, mengabaikan. Itu karena semuanya itu adalah watak yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Dan kemudian di dalam hadis ini disebutkan di akhir ini, ya, kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ini ukuran Bapak Ibu sekalian. Ukuran kita sebagai seorang muslim, ya. Jadi takwa itu di sini, di dadai. Kalau di dadai itu kan buatan kertas. Yang namanya ukuran takwa meninggalkan hanya Allah saja yang mengetahui begitu. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang itu menghina orang lain. Dan takwa itulah merupakan satu hal yang bisa menyatukan kita, melembutkan diri kita di antara kita sesama orang-orang muslim. Ini sampai Rasulullah itu menunjuk dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyari ayahqiru akhahul muslim, maka cukuplah seseorang itu berbuat buruk ketika dia itu menghina saudaranya muslim. Qulul muslim 'alal muslim haram. Jadi setiap muslim atas muslim yang lain itu adalah haram, maksudnya dijaga kehormatannya. Apa? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut darah. Ya karena memang kalau kita rujuk di dalam Al-Qur'an menika, tujuan daripada syariat menika adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan darah itu. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu menekankan tentang hukuman kisos dalam rangka untuk melindungi darah kita. Jangan sampai darah saudara kita itu tercecer karena faktor kezaliman oleh orang lain. Maka itu bisa dituntut dengan hukum kisos ataupun diyat. Nah, ini. Demikian juga harta. Harta itu juga merupakan merupakan kepemilikan yang sah di antara kaum muslimin itu. Maka kaum muslimin itu tidak boleh mengganggu harta saudaranya yang lain. Ya, jadi harta itu boleh untuk dimiliki karena faktor umpamanya peralihan yang sah, dengan transaksi, dengan waris, dengan hibah, dengan wasiat dan sebagainya. Tidak boleh kok kemudian menduduki, merampas, ya, mengambil harta orang lain tanpa hak dan sebagainya. Itu dilarang oleh hadis. Dan bahkan di dalam salah satu hadis ini diceritakan bahwa seseorang itu ketika mempertahankan hartanya kemudian kok dia itu meninggal dunia, maka dia mati syahid, ya, dinyatakan sebagai mati syahid. Jadi boleh seseorang itu mempertahankan hartanya ketika hartanya itu kok kemudian diambil oleh orang tanpa hak. Nah, ketika kita itu mempertahankan harta kita, kok kemudian kita meninggal dunia dalam mempertahankan harta kita itu, maka kita mati syahid. Artinya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala karena faktor mempertahankan harta kita. Ini saking kepemilikan di dalam syariat menikah, ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala begitu rupa. Jadi kita sebagai seorang muslim itu memang berhak untuk mendapatkan harta dari usaha yang kita lakukan, dari transaksi dengan dengan akad-akad yang sah menurut syariat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah tentang martabat kita sebagai manusia itu juga dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita
sebagai orang muslim, sebagai manusia menikah adalah dilebihkan kedudukan kita di atas di atas makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita baca umpamanya di dalam surat Al-Isra ayat 70 sangat jelas. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan terus kita semua itu adalah makhluk yang sangat mulia dan kita ditekankan untuk saling menjaga kehormatan kita itu sebagai manusia, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin begitu yang saya sampaikan terkait dengan hadisnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa kita sebagai muslim ini adalah bersaudara, kita harus saling bisa menjaga kehormatan kita ya sesama kaum muslimin menikah. Demikian, ada kekhilafan mohon maaf, marilah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.